Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Polda Gorontalo menyebut Direktur Tahanan dan Barang Bukti AKBP Beni Mutahir yang ditembak seorang tahanan narkoba telah melanggar kode etik. AKBP Beni dinilai mengeluarkan tahanan tanpa perintah penyidik. Jenazah Direktur Tahanan dan Barang Bukti Dirtahti Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahir dimakamkan di kampung halamannya di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tangis haru keluarga pun mewarnai prosesi pemakaman. Meski sempat disiapkan pasukan, namun pemakaman korban tanpa diiringi tembakan salvo ke udara. AKBP Beni meninggal dunia setelah ditembak tahanan narkoba di rumah pelaku di Kota Gorontalo pada Senin dini hari lalu. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tricahyono, mengungkap bahwa AKBP Beni melakukan penyalahgunaan wewenang. Di antaranya dengan memerintahkan anggotanya yang tengah melakukan piket untuk mengeluarkan tahanan dan mengantar seorang tahanan narkoba ke rumah. Tindakan korban melanggar kode etik Polri yang mengatur setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis penyidik. Yang bersangkutan sebagai Dirtahti telah memerintahkan anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dan mengantar tahanan sampai ke rumahnya. Kemudian pasal 13 ayat 1 huruf F Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang berbunyi, setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim. Dan hal tersebut di atas, maka Dirtahti telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan tidak sesuai prosedur dalam mengeluarkan tahanan. Kompolnas mengkhawatirkan tindakan AKBP Beni ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi anggota Polri lainnya. Nah, kami melihat ini adalah presiden yang buruk ya Mbak ya. Artinya ini kan bukan kewenangan yang bersangkutan untuk bisa mengeluarkan dan kemudian pergi bersama begitu berdua gitu ya. Nah, ini bukan kewenangan yang bersangkutan. Nah, ini sudah menjadi tanda tanya dan juga kalau kita melihat juga akan menjadi bisa menjadi contoh yang buruk bagi anggota karena anggota melihat wah pimpinannya aja begitu, anggota juga bisa dong begitu. Nah, dikhawatirkan akan menjadi seperti itu. Polda Gorontalo pun telah menetapkan 2 orang tersangka. Keduanya adalah pelaku penembak AKBP Beni yaitu RIY dan adik pelaku RPY. Polisi menyebut motif dari penembakan yang dilakukan oleh RIY karena sakit hati ditampar oleh AKBP Beni. Tindakan penamparan yang dilakukan oleh AKBP Beni terjadi karena tersangka menolak kembali ke tahanan setelah diberikan izin selama 15 menit untuk bertemu istri di rumah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana seorang perwira polisi bisa mengeluarkan seorang tahanan narkoba dari penjara tanpa perintah penyidik? Untuk membahasnya sudah bergabung penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan. Selamat malam, Pak Johnson. Selamat malam, Devi. Pak, fakta bahwa seorang perwira menengah Polri bisa mengeluarkan seorang tahanan dari sel tanpa perintah penyidik, apakah itu membuktikan bahwa sistem penjagaan lapas di Polda Gorontalo dikelola ugal-ugalan suka-suka atasan? Saya kira persoalannya lebih serius dari itu, Silvi. Itu bukan hanya sekedar mengeluarkan tahanan, tapi faktanya ada polisi dengan level direktur ditembak oleh tahanan narkoba di pelipisnya dengan menggunakan senjata api. Itu yang lebih serius. Jadi jangan dikecil-kecilkan, ini persoalan kode etik lah, soal SOP, ini serius sekali ini menurut saya. Kalau seserius itu menurut Anda apa tindakan yang harus dilakukan? Ya, menurut saya harus diperiksa secara detail apa motifnya, apakah ada hubungannya ini dengan perkara narkoba atau bagaimana sehingga level direktur bisa dengan mudah disentuh dan ditembak pelipisnya oleh seorang tahanan narkoba. Oke, jadi harus digali lebih jauh motif dari pelaku melakukan penembakan tersebut. Iya, saya kira Silvi ini sebuah tanda-tanda jangan main-main dengan kasus narkoba begitu. Apalagi hengki-pengki dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Maka yang terjadi adalah nyawa direktur level Polda sudah bisa langsung pelipisnya ditembak dan tembus, mati. Oke.
Selain itu, Pak Johnson, kita belum mendengar apa sebetulnya alasan dari AKBP Beni ini mengeluarkan tahanan narkoba. Apakah itu juga harus digali lebih jauh? Ya, tentu alasan-alasan seperti itu harus digali lebih jauh, tapi jangan disederhanakan seolah-olah SOP hanya sogok-menyogok menyediakan fasilitas seorang tahanan pulang ke rumah. Nggak sederhana itu. Kenapa seorang direktur ya polisi bisa mengeluarkan tahanan dan tahanannya menembak dengan senjata api kepala daripada direktur tahanan Polda Gorontalo? Itu pertanyaan yang lebih mendasar menurut saya. Karena ini ada soal kewibawaan institusi melawan para pemain-pemain narkoba, itu harus dilihat lebih serius seperti itu. Apa dugaan Anda, Pak Johnson? Apakah ini terkait dengan jaringan narkoba yang lebih besar lagi? Ada keterlibatan Polri di situ atau bagaimana dugaan Anda? Saya mencurigai begitu. Selain itu juga polisi ini kadang-kadang lemah kan dengan tahanan-tahanan yang punya banyak duitnya dan jaringannya kuat seperti tahanan narkoba. Bahkan ternyata dia bisa punya senjata dan bisa menembak pelipis seorang AKBP yang menjadi direktur di Polda loh. Berarti harus ditelusuri apakah ada aliran dana kemudian asal-usul senjatanya? Ya, itu terutama soal senjatanya dan kenapa sampai dia bisa ditembak seperti itu. Itu penting dan itu terjadi di depan mata banyak orang. Levelnya Polda loh, Mbak. Polda, sekali lagi Polda, dan ditembak pelipisnya. Dan kasusnya kasus narkoba loh. Jadi bukan hanya sekedar hengki-pengki melanggar SOP kenapa dia dikeluarkan tanpa ada izin penyidik, itu sih terlampau menyederhanakan. Sementara masyarakat sudah melihat seorang direktur, level direktur ditembak sama penjahat narkoba gitu loh. Oke, Pak Johnson, Propam saat ini memeriksa 7 anggota Tahti ya, tahanan dan barang bukti Polda Gorontalo karena diduga membantu AKBP Beni mengeluarkan pelaku penembakan dari tahanan. Menurut Anda jika mereka ini hanya sekedar menjalankan perintah atasan, apakah juga harus diselidiki lebih jauh keterlibatan 7 orang ini? Oh iya, ini sih tindak pidana serius loh. Karena kalau orang biasa ini kan pembunuhan dengan menggunakan senjata api. Sementara yang dibunuh ini levelnya direktur loh. Ya, direktur Polda loh, bukan Polsek atau pos polisi loh. Jadi ini menyangkut kewibawaan hukum, berhadapan dengan senjata dan jaringan narkoba menurut saya. Seserius itu kasus ini. Jadi jangan disederhanakan hanya periksa Propam, apa salah prosedur dan lain sebagainya. Ini rakyat melihat loh bahwa sekarang level direktur sudah bisa ditembak oleh tahanan narkoba level Polda. Oke. Apa pelajaran besar menurut IPW yang harus diingat, yang harus ditindaklanjuti oleh Propam dari peristiwa penembakan yang dilakukan oleh tahanan narkoba kepada seorang direktur kepolisian? Saya kira saya berulang-ulang ngomong hati-hati itu polisi ya. Jangan main-main dengan kasus-kasus narkoba ya, jangan piara-piara, maka yang akan terjadi adalah tinggal tunggu kapan Anda sial dan ditembak oleh jaringan itu. Apalagi menurut saya level praktek narkobanya sudah level kartel di negara ini. Sementara ini lawan mafia minyak goreng aja negaranya udah nggak sanggup, apalagi ngelawan kartel narkoba. Oke, baik Pak Johnson. Berarti IPW menitipkan pesan ya, jangan mengecilkan kasus ini, harus diselidiki sampai tuntas. Apakah ada motif yang jauh lebih besar dibalik hanya sekedar pelanggaran SOP, yaitu apakah ada motif keterlibatan atau transaksi antara direktur kepolisian dengan pelaku atau tahanan narkoba. Terima kasih Johnson Panjaitan dari IPW telah bergabung bersama kami di Prapta News hari ini.